Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oki Aditya. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi struktur beton bertulang. Ya, jadi sekarang mata kuliah saya sudah berbeda, bukan tentang survei dan pemetaan lagi, tapi tentang struktur beton bertulang. Nah, jadi teman-teman, dalam dunia konstruksi, struktur bangunan itu ada beberapa macam-macam. Yang pertama ada struktur baja berat. Seperti yang kita ketahui gitu ya, baja berat gitu. Jadi pasti kelebihannya tuh kuat dan tahan lama. Namun kekurangannya juga ya pasti mahal, terus perawatannya juga ya. Lalu yang kedua ada struktur kayu. Ini sama ya, kuatnya juga kan kuat-kuat juga gitu kayu. Cuman mahal juga, terus perawatannya juga harus apa ya, teliti lah gitu teman-teman. Lalu pemuatannya juga katanya ribet. Tapi kelebihannya terletak di estetika gitu. Kayu itu punya karakteristik tersendiri gitu. Ada kesan vintage-nya gitu, vintage. Dan yang terakhir yang akan kita bahas di video ini yaitu struktur beton bertulang. Iya, tulangnya juga itu dari baja gitu, besi dan juga beton. Tapi bang, bisa nggak kalau beton aja gitu, nggak usah pakai tulangan? Oh nggak bisa. Bisa berdiri doang, cuman nggak bisa dijadikan eh, bangunan gitu. Kayak halnya tubuh kita, beton tuh kayak daging. Nah, tulangan besinya itu ya tulang kita. Jadi tanpa tulang itu ya kita nggak bisa berdiri. Nah, kalau bangunan juga kayak gitu, nggak bisa berdiri kokoh. Jadi tetap gitu harus ada tulangannya. Nah, kenapa sih ada kayak gini gitu? Ada beton bertulang gitu. Katanya teman-teman ceritanya kayak gini. Misalnya kita membuat rumah gitu. Yang ada tuh cuma ada baja dan juga kayu kan. Kalau kayu ribet, kalau baja mahal berat. Inovasinya itu, inovasinya tuh ya udah bikin campuran batu, gelas beton tuh, terus pakai tulang gitu. Jadi ini tuh sebuah inovasi agar budgetnya juga tetap ada gitu, tetap kuat tapi juga murah. Nah gitu. Sekarang kita kenalan dulu sama beton. Beton tuh apa sih gitu? Beton tuh adalah batu buatan. Nah, batu buatan, kok bisa disebut batu buatan bang? Simpelnya kayak gini, bayangkan sebuah batu besar nih, batu gunung, terus kita hancurin tuh batu, terus kita bentuk lagi. Jadi gini, campuran beton itu yang ideal, yang bagus juga, perbandingannya satu semen, dua pasir, dan tiga batu split. Ini tuh takarannya lebih simpel pakai kilo. Pertama semen. Apa itu semen? Semen itu eh, berbahan dasar kapur. Dia itu sebagai lem pengikat. Lalu pasir. Pasir itu juga ada dua macam. Ada pasir pasang dan juga pasir cor. Nah, terus ada batu split, batu itu batu kerikil. Jadi batu, misalnya bayangkan batu gede nih teman-teman. Hancurin sampai sebentuk batu kerikil, itu diameternya juga ya buat bangunan. Terus ditambah pasir. Nah, pasir pasang tuh dia tuh dapat dari eh, sungai, bisa dari galian gunung juga bisa. Terus mau bikin ini kan, bangunan kan, bikin misalnya kolom dan balok, dibentuk lagi. Tapi gimana caranya biar nyatu? Nah, pakai semen. Nah, itu sebagai lemnya teman-teman.
Nah, reaksi kimianya teman-teman, maaf, nggak bisa ini lebih dari 5 menit. Nah, reaksi kimianya agar bisa menjadi lem itu dicampur dengan air. Tuh, teman-teman, gampangnya. Oh iya, tadi pasir juga ada pasir cor, itu tuh ya batu dihalusin sampai jadi bentuk pasir. Jadi beton tuh ya batu buatan, batu kita hancurin jadi batu kerikil dan pasir, kita satuin, kita lem lah gitu, pakai semen dan air, jadilah beton. Lalu juga ada uji beton. Oh iya, beton itu bisa dibuat dengan dua cara. Kita buat sendiri, kita aduk sendiri gitu ya. Teman-teman mungkin sering lihat kalau ada yang bangun rumah, pasti ada yang menggali gitu kan, buat gunung, terus tengahnya kasih air, terus dia campur. Nah, ada juga yang beli hasil pabrikan. Perbedaannya apa? Itu perbedaannya dari kekuatan gitu. Nanti kita bahas. Nah, ini uji beton ini tuh uji yang saat kita beli dari pabrikan. Ada SLAM test. SLAM test itu ya uji kekenalan, simple, cor yang baru kita beli datang, langsung kita masukin ke corong, terus kita angkat, ada lingkaran-lingkaran gitu, jadi kentalnya atau cairnya gitu gimana. Terus ada hammer test, tembok ini yang udah jadi, kita pukul gitu pakai alat ini, nanti keluar kekuatannya. Terus core drill itu beton diambil pakai alat ini gitu, jadi diambil slider. Nah, uji kuat tekan ini ceritanya gitulah, ditekan pakai di laboratorium pakai alat. Nah, kita masuk masuk ke mutu beton. Mutu beton itu ada dua, ada K dan FC. Apa nih bedanya nih? Kalau K itu benda ujinya itu berbentuk kubus 15 kali 15. Kalau FC itu berbentuk silinder, uji silinder namanya. Nah, kalau K itu satuannya Kg per cm kuadrat. Kalau FC itu MPa. Kalau K ini acuannya itu PBI di Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. Sedangkan FC acuannya itu dari SNI yang sekarang SNC 2847. Kok bisa ada dua ini? Nah, ini yang ramai. Ya akan jelaskan. Ini saya ambil saat dosen saya menjelaskan di kelas ya, fotonya. Jadi gini, kita mulai dulu dari mutu yang karakteristik. Mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, kekuatan beton gitu kayak K100, K200. Nah, ini yang 100 ini teman-teman bisa kita dapat saat kita membuat beton itu sendiri, yang kayak saya tadi bilang, ngaduk sendiri gitu. Tapi kalau kita membutuhkan kekuatan beton yang lebih dari 100, terus 25, apalagi 300 ke atas, kita harus dari pabrikan gitu. Kata dosen saya mah jago gitu kalau misalnya bikin beton kekuatan itu lebih dari 100, bikin sendiri. Nah, terus FC itu apa? Nah, FC itu ini teman-teman, di diagram ini ada di buku sih, cuman ini juga lebih jelas aja. Diagram ini gini, saat beton ini betonnya diuji, diberi tegangan 10 misalnya, kan regangan juga bakal naik ya, 1. Terus diberi lagi tekanan 20, regangan juga naik 2. Terus diberi tegangan 30, regangan naik 3. Ini masih linear teman-teman, masih lurus gitu, nggak ada belok, nggak ada turun, nggak ada apa-apa, masih lurus. Tapi pas diberi tekanan 40, regangannya masih 40, masih kuat, tapi mulai ada melengkung. Nah, pas diberi tekanan 41 pasti langsung hancur. Ini dinamakan kondisi plastis yang di 40 ini. Kalau di 10 sampai 30 namanya kondisi elastis. Nah, ini tuh apa? Jadi si kondisi plastis ini pas optimumnya berarti 40 ya misalnya. Nah, itu dinamakan FC. Ini FC tuh. Jadi kenapa tuh pakai FC? Simpelnya kita memaksimalkan kekuatan beton itu sendiri. Beton tuh kuat gitu ya, sampai 30 nih kuat-kuat aja, tapi kenapa nggak sampai 40 gitulah intinya.
Jadi lebih efisien kan, lebih apa ya, memaksimalkan kekuatan beton itu sendiri gitu. Kita lanjut. Tapi ini tuh eh, harus memakai perhitungan yang benar, soalnya ini tuh mendekati kehancuran, keruntuhan beton itu sendiri. Nah, ini yang dinamakan FC itu teman. Jadi memaksimalkan kekuatan beton agar lebih efisien. Jadi yang K ini tuh dinamakannya konservatif gitu. Jadi kayak aman-aman aja. Tapi kenapa nggak kita coba ke 40 gitu? Yang masih kuat gitu. Cuman ya emang rada ngeri juga gitu. Soalnya memaksimalkan kekuatan beton itu sendiri. Nah, FC ini sama kayak K gitu, ada K100, cuman dia 2 digit. Jadi FC 10 gitu, FC ini. Nah, itu ditesnya pakai uji silinder. Uji uji beton tadi itu dilakukannya ini. Nah, ada bukunya sih. Sini. Nah, nih beton tuh kayak lahirnya tuh 28 hari teman-teman. Jadi dari hari pertama sampai 28 hari itu masih dalam pembentukan. Nah, pas udah 28 hari itu udah kayak lahirnya gitu teman. eh lahir pas kuatnya gitu. Jadi baru bisa dites tuh pas 28 hari, tapi ada juga yang dari 7 terus 14 langsung 28. Dan beton itu makin lama makin kuat, udah sampai 10 tahun sampai 100 tahun makin kuat, tapi naiknya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kayak gitu kamu tuh, kenapa ada K dan juga FC. Oke, kita lanjut ke gaya-gaya pada beton bertulang. Misalnya nih, kan udah kenalnya sama beton, terus ada tulangan juga dalamnya kan. Di tulangan terus masukin beton ya kan. Oh iya, beton tuh makin kental tuh makin kuat teman-teman. Tapi kalau kental juga gimana masuk ke tulangannya ya kan, jadi ada pertimbangan juga gitu. Tapi kalau kental banget untuk mencapai kekuatan itu harus ada ini vibrator gitu buat menggetarkan, jadi biar masuk ke rongga-rongga tulangan. Nah, gaya-gayanya itu ada gaya normal. Gaya normal tuh gini, balok ini di balok ya, balok ini kan balok. Gaya normal tuh gaya dari kanan dan kiri kan, gaya tekan dan tarik gitu. Jadi cuma ada tekan dan tarik doang gitu gaya di betul-betul tulang tuh. Nah, kalau gaya momen itu gaya yang menyebabkan elemen seperti balok, pelat, kolom melengkung melengkung ke bawah ataupun ke atas. Ini tuh kenapa ketika ada gaya normal yang lebih dari satu macam. Jadi kan gaya normal tadi kan ada tarik dan juga tekan kan. Nah, kalau ada tarik ongkoh, dorong ongkoh, tekan ongkoh, jadi timbullah momen. Contoh, contoh nih, ini tuh ada bagian tekan di sini, ini juga ada bagian tarik. Ya udah jadi momen ke bawah gitu. Nah, karena ada momen ini, harus ada juga peletakan tulangan di beton tuh, biar momen ini tuh diminimalisir lah gitu. Jadi simpelnya, beton itu kuat saat ditekan, kuat banget, tapi lemah saat ditarik. Jadi teman-teman, beton itu retak. Beton itu pasti retak saat dibuat pakai air, misalnya campuran agregat itu. Kalau udah kering itu pasti retak. Jadi tekan tuh ya kan pasti makin kuat ya, kuat-kuat aja. Tapi kalau ditarik udah aku, makanya itu fungsi tulangannya itu agar apa ya, menyeimbangkan kelemahan beton itu sendiri. Nah, gimana tuh cara meletakkan tulangan yang benar? Meletakkannya tuh di pada bidang momennya itu sendiri, di sepanjang bidang momen. Kalau nggak ada momen ya nggak usah pakai tangan, ngapain juga gitu, ngapain habisin anggaran lah gitu namanya. Nah, jadi sebelum kita meletakkan tulangan kita harus tahu dulu gitu momennya itu ada di mana, biar kita tuh nggak salah meletakkan tuh tulangannya. Misalnya ini itu sendi jepit dan jepit. Nah, si momennya itu terletak ada di atas, ini atas yang merah ini, dan juga di bawah. Nah, jadi maksudnya
kelas teman-teman ini 5 menit dulu ya. Jadi maksudnya eh apa sih keadaan di mana si baton itu ditarik, nah gitu. Jadi di mana nih letak baton itu ditariknya gitu, kan itu yang kelemahan baton tuh. Nah di eh, wilayah yang kena tarik itu kita kasih tulangan biar nggak lemah, biar nggak hancur sebetulnya. Konsepnya simpel. Saat ada, nggak ada fotonya lagi ya, saat ada apa ya, balok gitu, ada sendi-sendi, nah momennya itu ada di bawah gini teman-teman, saat ada gaya tarik gitu. Jadi sebenarnya taruh tulangan di gaya momen tersebut gitu. Mungkin cukup sekian ya di video kali ini, yang juga sebenarnya terlalu banyak cut-cutnya soalnya mau maksimal 5 menit. Oh ya, for your information, ini tuh pakai PPT teman saya namanya Ken Muhammad, akan cari di YouTube. Terima kasih Ken sudah memberikan PPT-nya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang atau eh, tidak paham ya teman-teman, jadi tidak paham. Mungkin teman-teman bisa belajar lagi di video teman-teman soal yang lain. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga sehat terus dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.